Shalom, perkenalkan saya Dorti Atopa, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan dewasa awal, perkembangan dewasa madya, dan perkembangan dewasa akhir. Selamat menyaksikan. Pengertian dewasa. Dewasa berarti matang, baik matang secara mental maupun secara psikis, sehingga bisa dikatakan tidak perlu menunggu tua untuk menjadi dewasa, karena kedewasaan tidak selalu beriringan dengan berkurangnya usia. Secara mental, pendeknya kedewasaan mental itu ditandai dengan kemampuan seseorang dalam mengelola konflik atau perbedaan antara harapan dan kenyataan, antara diri dan orang lain, antara diri dan kehidupan. Secara psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal 20-an tahun dan berakhir pada usia 30-an tahun. Dewasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dewasa awal 20-40 tahun. Masa dewasa awal adalah masa pencarian, penemuan, pemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Dewasa madya, kisaran umur 40-60 tahun. Masa dewasa madya merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Dewasa akhir. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua dalam istilah lain yang disebut Snenches. Proses perubahan ini di dalamnya dengan bentuk fisik dan juga psikis pada seseorang, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. 5 hal yang menandai seseorang dewasa. Yang pertama, pencarian identitas, terutama dalam asmara dan pekerjaan. Tumbuh dewasa adalah waktu kunci perubahan identitas yang terjadi pada kebanyakan individu. Yang kedua, ketidakstabilan. Yang ketiga, fokus diri. Yang keempat, merasa di tengah-tengah. Mereka yang berada dalam masa tumbuh dewasa merasa diri mereka sudah bukan remaja lagi, namun belum menjadi orang dewasa sepenuhnya. Yang kelima, usia dengan segala kemungkinan, masa di mana individu memiliki kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Ciri perkembangan dewasa madya. Masa dewasa madya dibatasi dari umur 40-60 tahun. Pada masa ini memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, masa ditakuti. Yang kedua, masa transisi. Yang ketiga, masa penyesuaian kembali. Yang keempat, masa keseimbangan dan tak keseimbangan. Yang kelima, masa stres. Ciri perkembangan dewasa akhir. Yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologi. Yang kedua, perbedaan individu dan efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Yang ketiga, sikap sosial terhadap usia lanjut. Yang keempat, mempunyai status kelompok minoritas. Adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Yang kelima, adanya perubahan peran, karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. B. Tugas perkembangan dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Tugas perkembangan dewasa awal menurut R.J. Hanif Grut pada tahun 1953 yaitu: pertama, memilih teman bergaul sebagai calon suami atau istri. Yang kedua, belajar hidup bersama dengan suami istri. Yang ketiga, mulai hidup dengan keluarga atau hidup berkeluarga. Yang berikut, mulai bekerja dalam suatu jabatan. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Dan yang terakhir, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. B. Pada masa dewasa madya, tugas perkembangan. Perkembangan masa dewasa madya dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian terhadap keadaan fisiologi, tugas perkembangan yang berhubungan dengan adanya perubahan niat, tugas perkembangan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, misalnya menyesuaikan diri dengan kehidupan orang tua yang sudah lanjut atau mendidik anak-anak remaja agar menjadi orang dewasa yang penuh tanggung jawab. C. Adapun tugas perkembangan dewasa. Yang pertama, menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik. Yang kedua,
menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas dan harmonis. C. Perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral pada dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Yang pertama, dewasa awal. Perkembangan fisik, yang pertama, puncak kemampuan fisik dicapai pada usia 18 hingga 30 tahun. Yang kedua, kesehatannya baik. Perkembangan kognitif, yang pertama tahap mencari prestasi, yang kedua tahap tanggung jawab. Sedangkan perkembangan emosi sosial dan moral, yaitu perkembangan emosi sosial dan moral pada dewasa ini sangat berkaitan erat dengan perubahan dari masa sebelumnya, yaitu masa remaja. Yang kedua, kondisi yang mempengaruhi perubahan minat. Yang ketiga, masa dewasa dini merupakan masa krisis sosial. Yang keempat, krisis sosial yang terjadi dikarenakan adanya tekanan pekerjaan dan keluarga. Kelima, peran sosial sering terbatas sehingga mempengaruhi persahabatan, pengelompokan sosial, serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu. Yang kedua, perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral pada dewasa madya. Perkembangan fisik. Yang pertama, kesehatan menjadi persoalan utama karena perubahan fisik. Yang kedua, daya akomodasi mengalami penurunan tajam pada usia 40 hingga 59 tahun. Yang ketiga, aliran darah ke mata berkurang. Dan yang terakhir, stabilitas emosi dan kepribadian berkaitan dengan penurunan kesehatan. Perkembangan kognitif, yaitu pada tahap ini perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya. Semua hal itu yang berikutnya sebenarnya merupakan perluasan, penerapan, dan penghalusan dari pola pemikiran itu. Tahap eksekutif, perkembangan emosi sosial dan moral. Perkembangan emosi sosial dan moral pada masa ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, pernikahan dan cinta. Yang kedua, sindrom sarang kosong. Yang ketiga, hubungan persaudaraan dan persahabatan. Yang keempat, pengisian waktu luang. Dan yang kelima, hubungan antar generasi. Yang ketiga, perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral pada dewasa akhir. Perkembangan fisik itu pada masa lansia terjadi pada perubahan-perubahan fisiologi yang bisa dikatakan mengalami kemunduran. Perubahan-perubahan biologi yang dialami pada masa lansia yang terlihat adanya kemunduran tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan terhadap kondisi psikologi. Menurut Hurlock, pada tahun 1980 terjadi perubahan fisik berupa penampilan pada usia dewasa akhir, di antaranya adalah daerah kepala, daerah tubuh, dan daerah persendian. Sedangkan perkembangan kognitif yaitu tahap reintegratif, tapi terjadi pada masa dewasa akhir atau lanjut usia. Pada masa ini, individu akan memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Kecepatan memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Perkembangan emosi sosial dan moral. Perkembangan sosial, emosi, dan moral dewasa adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal terjadi peralihan pandangan egosentris menjadi sikap yang empati.